وأبطال الوجود الإلهي على أهل الوجود تهديد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قطع هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضع عند وضعه أمة تأنيسا لجنابنا المسعود ومشاركة لنا في هذا السباق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرق سبح الكمال من النور عن عود وبرز الحامي والمحمود والعلم لله بالتعظيم والسجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah af'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan ilmu dan akhir hayat kita istiqomah di dalam memegang kendali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam i'tikad kita, dalam iman dan Islam kita, amin ya rabbal alamin. Dihormati lil Habib Sayyidil Walid Habib Alwi Al-Hasani Al-Habsi. Salam Bib, sehat, makin sehat bismillah. Alhamdulillah. Dihormati Al-Habib Faisal Al-Kab yang berdiri itu, mudah-mudahan beliau sehat, tetap sehat afiat. Dan Al-Mukarram Habib Talib bin Sahab. Alhamdulillah, mudah-mudahan dua Habib ini juga mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Rasulullah SAW selalu membimbing mereka. Walil hurmati Habib Ruknul Arsi. Nah, rukun aras, tiang aras atau tongkat aras kah? Nah, Habib Qadir Al-Habsi. Salam Habib, mudahan pian sehat afiat Bib lah. Amin. Mudah-mudahan orang melihat pian senang semuanya. Amin ya rabbal. Wali hormati Habib Hud Al-Habsi. Nah, Al-Habsi juga sama. Alhamdulillah, selamat Habib Al-Habsi. Alhamdulillah. Kelihatan muncul Habib Nuh, Habib Hud lah, Habib Hud. Nah, saudaranya Habib Nuh, saudaranya lagi Habib Ibrahim Al-Habsi semuanya. Kemudian Habib Yahya Al-Idrus. Nah, ini Habib Yahya Al-Idrus hidup terus. Yahya nih zikirnya huhai. Nah, zikirnya harus huhai nih, karena Yahya kan, Yahya artinya hidup. Mudah-mudahan para habaib di sini dipanjangkan Allah umurnya, tawil umurahum, wasahih jasadahum, wasabit imanahum, waqrib ahwalahum ila ruhi sayyidina wa nabiyina Muhammad. Amin ya rabbal alamin.
Dihormati lil alim muallim Kiai Haji Zainal Arifin, salam. Guru Jena, Guru Kiai Haji Maskuni, Guru Mulyadi dan Guru Tarmiji, Guru Aryansih, Guru Aryansah, duduk di sana lah. Mudah-mudahan mereka ini juga sehat afiat, dipanjangkan Allah umur mereka, keberkahan dalam hidup mereka, meskipun tanpa harus menambah istri lagi. Amin ya rabbal alamin. Makabul ya. Mudah-mudahan kada bertambah istri. Ya, kalau ditambah istri nanti bisa lupa lalu karena dengan pengajian bisa tidak mengaji tidak melajari orang lagi nanti asik menokop aja Habib apa Habib menokop enak asik dengan Habib lah ya Habib lah. Bismillah. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang orang yang wusul. Wusul itu artinya orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang sampai itu? Syekh mengisahkan tidak bisa tidak orang wusul itu harus hilanglah pada dirinya hawa nafsunya. Kawa mengendalikan hawa nafsunya, kawa dikendalikannya. Kehendak-kehendak duniawinya bisa diredamnya, bisa bahkan mungkin kalaunya sudah serasi itu tidak terlihat lagi iradah dunianya. Wal muna, hasrat dengan kehendak itu mirip-mirip aja Bang lah, cuma ini bahasanya hasrat lah. Muna ini bisa diterjemahkan dengan hasrat. Keinginan yang sifatnya lintasan demi lintasan. Kadang-kadang teringin ini dan seterusnya. Nah, ulun menggabungkan nanti dengan al-gumyah, keadaan itu kita bacakan dulu ya tentang masalah kemarin. Kemudian saya meneruskan wasubutu ma'a fi'lihi wa min ghairi ayyakuna minka harakah fika wala fi qalqihi bika. Apabila iradahnya, kehendak-kehendaknya sudah dapat diredamnya, hawa nafsunya sudah diredamnya, berseimbanglah dia, mulailah dia menuju ruhnya. Yalah, yang tampil kan ruhnya. Coba kita waktu puasa itu kan kita meredam tubuh kita kelak. Kita mengendalikan tubuh kita kalau dengan tidak bisa makan dan tidak minum. Akibatnya yang timbul adalah ruh kita. Kita tahan lapar, tapi kalau orang masih berproses itu laparnya aja yang ingat. Oh ini lapar kalau bulan puasa, laparnya aja yang diingat. Tapi kalau orang sudah sampai mulai dia lupa laparnya. Yang timbul adalah ruhnya ingin bersama dengan Allah. Yang oleh Syekh di sini nanti bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah bukan dalam pengertian akal, bukan. Nanti kita sampai. Maka orang itu sampai. Maka akhirnya yang timbul pada perbuatan yang dilakukannya disadarinya. Tidak dapat berbuat dia dengan kecuali perbuatan kehendak Allah. Ini bukan persoalan keyakinan, tapi memang aplikasi dalam hidup. Kalau soal keyakinan kan sudah belajar aja dalam ilmu tauhid, ya enggak? Tapi dalam dunia tasawuf itu adalah merasakan, mengaplikasikannya, sehingga bila teraplikasi itu menyatu kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna minka harakah, maka menjadikan engkau dapat bergerak, fika wala fi qalqihi bika. Bukan gerakmu itu didasarkan makhluk, bukan didasarkan manusia. Begini, kalau kita ingin pisang, kita pasti mencari dua tempat, kebun pisang atau orang bertanam pisang. Yang kedua adalah mencari pasar, ya lah. Nah, berarti itu hasrat makhluk namanya. Yang kita kejar adalah makhluk. Seorang laki-laki mencintai seorang gadis, mau mengawininya, maka dia berarti berhasrat kepada si wanita. Maka apa saja yang disuruh oleh wanita atau sesuatu yang menyenangkan bagi wanita itu
titik tolaknya adalah kehendak wanita. Misalnya si wanita itu suka makan pencok, maka si laki-lakinya akan mencarikan pencok, atau suka jengkol misalnya. Jadi yang dicarikan adalah jengkol. Itu artinya titiknya adalah makhluk. Sekarang bagaimana kalau perbuatannya seorang hamba itu titiknya adalah Allah? Maka dia akan melakukan segala sesuatu yang Allah ridho atas perbuatannya. Yang Rasul, karena dia sadar ridho Allah tidak akan juga dicapainya hanya dengan cara itu, dia harus menggunakan juga cara yang kedua, yaitu ridho Rasulullah SAW. Maka dia mencari apa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Itulah titik harakah namanya. Titik harakah, permulaan dasar landasan seorang hamba yang usul, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bedanya dengan kita. Kalau kita ini kan bergantung makhluk. Bila lapar kita cari makan. Nah, itu kan manusiawi, itu basariyah namanya. Orang yang usul itu hilang basariyah itu. Tidak itu lagi dipikirkannya yang utama. Yang utama itu adalah Allah dan Rasulnya. Itu contoh orang yang sampai. Nanti sampai itu kepada pengertian yang khusus lagi. Bal bihikmatihi wa amrihi. Nah, bahkan kata saya, sampailah dia untuk merenungi hikmah. Apa yang dilakukan ini merupakan hikmah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disadari. Wa fi'li fahiya halatil fana. Itulah yang disebut dengan keadaan seorang hamba sudah fana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fana itu usul artinya fana. Bila orang itu bisa fana, berarti orang itu sudah sampai kepada posisi titik terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajari ilmu fana bagaimana fana. Kalau manusia itu tidak fana, tidak bisa apa-apa dia. Nah, ini fana di sini dia akhirnya bisa menyadari apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kenapa jadi harus fana? Fana dari anil hawa, dari hawa nafsu, anil iradah, daripada iradah, anil dunia, daripada dunia, dari wal muna, daripada hasrat dunia, wataba itu tabiat manusia. Hilang dia seperti keadaan-keadaan yang umum pada manusia, kecenderungan hatinya hanya kepada Allah. Maka saat itu dia sadari semua hal, disadarinya Allah yang memberi kepadanya. Maka saat itu dia fana. Orang yang fana ini orang yang sampai kepada Allah. Nah, ini yang paling susah. Jadi yang dikejarnya tidak pahala lagi kan kemarin kalau orang awam yang dikejarnya pahala, yang dikejarnya surga. Orang yang fana ini tidak ada lagi keinginan untuk masuk surga. Yang diinginkannya satu aja, dekat dengan Allah, ridho Allah dan Rasulnya, itu aja. Disitulah hasrat dirinya. Orang dia memahami dekat dengan Allah itu adalah apa yang diridhoi Allah dan Rasul Subhanahu. Dan apa yang tertinggi termulia menurut Allah dan Rasulnya. Ya baru anhabil wusul. Itulah gambaran tentang orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wusul ilallahi azza wa jalla laisa kal wusuli ila ahadin min khalqihi al maqbulil ma'hud. Orang yang wusul itu ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah seperti orang terhubungnya seorang hamba dalam makna akal biasa. Tapi kata Syekh, laisa kamisli sayun wa huwas samiul basir. Seperti dikiaskan dengan firman Tuhan, laisa kamisli, tidak ada perumpamaan Allah itu sedikit pun, wa huwas samiul basir, sedangkan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tidak bisa diumpamakan bagaimana Allah itu. Seperti itulah wusul itu pun sulit diumpamakan. Tapi dia sudah mengerti, dirinya mengerti apa yang dikehendaki Allah, apa yang diinginkan Allah pada dirinya, apa yang diinginkan Rasulullah pada dirinya, apa yang diinginkan oleh umat semesta alam ini. Kalau dia alim, di debat orang dia bisa menahan dirinya dari emosi untuk juga berdebat. Kalau kita biasa bila di debat orang, habis mau kalah,
Jangan orang lain bini gini kita debat. Ya Allah. Ada kisah Paloi usang itan nun bininya. Sang Paloi ulang lagi salah supaya mengerti. Paloi ini bila bermarahan lawan istrinya, sudah suaminya ndak ngomong lagi, sudah istrinya tidak ngomong lagi, diam 1000 bahasa. Jadi bila ada keperluan nak makan, betulis saja mau makan, tulis. Satu saat Paloi ini mau pergi bisnis, ada bisnis besok hari. Jadi minta bangunkan dengan istri jam 5. Biasa lengah juga sampai yang subuh Paloi ini. Wah, kayak apa aja Paloi ini kalau manusia banyak mengejar dunia ketimbang memperhatikan sholat subuh. Yalah, akhirnya caranya Pak. Tapi baru berkelahi cekcok dengan istri kayak apa anak bro? Kayak apa Bib? Akhirnya ditulis Paloi di tempat tidurnya. Bangunkan jam 5 kok. Bangunkan aku jam 5. Udah tidur ya Paloi ini. Sekalinya Pak, jam 8 terbangun Paloi ini. Wah, hendak marahan istrinya tia. Pak nih, iya hancap-hancap baju, turun wipai bisnis. Dasar istriku nih. Ku hampas, ku labrak aja istriku nih sudah nih. Marah banget Paloi ini. Marah-marah pas sekalinya ada di tulisan di atas meja. Bangun ya, sudah jam 5 pagi ya. Wah iya ya Paloi. Betulis juga sekalinya bini lah. Di meja ada tulisannya bangun. Sudah jam 5 pagi. Ya apa kabar? Iya aja Paloi. Nah, kebiasaan yang salah tuh. Ya kah? Bukan mengarang-arang seperti bahaya, kalau kebiasaan salah. Jadi jangan bercekcok sama istri itulah. Nah, tahan emosi, diatur emosi. Nah, bersatu dengan istrinya kita sulit ya lah. Ya kah? Sekarang bagaimana kita bersatu dengan Allah? Maka berarti kita harus bisa mengerti tentang Allah dan Rasulnya. Apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Jadi kalau begitu orang wusul itu ialah orang yang bukan berarti ibadatnya 1000 rakaat setiap malam, tidak. Mungkin sholatnya 5 waktu seperti biasa, tahajud ya tahajud sedikit seperti orang biasa, tidak terlalu banyak kelihatan fisiknya beribadat, berlebih-lebihan tidak juga, tapi hatinya mengerti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya mengerti. Contoh mengerti. Dia mengerti kenapa dirinya diciptakan. Makanya ulama dalam kitab-kitab, hampir seluruh kitab-kitab tasawuf memulai nuktah mereka dengan kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenallah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengenali dirinya. Kenapa dia diciptakan? Kenapa alam semesta ini diciptakan? Kenapa kodok itu diciptakan? Kenapa semut itu diciptakan? Kenapa bintang itu harus ada? Kenapa langit itu harus ada? Kenapa harus ada utusan Nabi baginda Rasulullah SAW? Apakah Allah tidak bisa sendiri tanpa Rasulullah SAW? Bisa, tidak ada masalah bagi Allah. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa harus ada punya malaikat-malaikat yang berbaris di mana-mana? Bahkan ada ribuan malaikat menggiringi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak Allah langsung? Bisa bagi Allah. Tapi itulah aturan Allah. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat di dalam Al-Quran. Kadang Allah mengisahkan manusia itu min turab, yalah, dari tembikar itu tanah yang digurus, tanah yang dia apa? Ya Pak, ditempa. Ya kalau tanah di tempat-tempat jadi manusia. Tapi Allah tidak mengisahkan siapa yang menempa. Adalah mengisahkan Allah kan yang menempa atau orang lain kan? Nah, nanti kena sampai malaikat Israel yang menempanya. Nah, malaikat Israel. Jadi di antara malaikat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu dari Nur Muhammad itu adalah malaikat Israel namanya.
selain malaikat yang lain. Khusus dalam penciptaan alam semesta, dalam menggulung bumi ini, malaikat Israel namanya. Makanya nyawa-nyawa kita ini nanti malaikat Israel yang mencabut. Kenapa jadi orang tuh sakit waktu meninggal? Kalau tidak percaya, coba kan minum racun sini, nah coba minum racunnya. Kelejut lah, sakit toh. Kalau dalam hadis Nabi yang terlepas nih lah. Nah, karena tidak terjadinya keseimbangan, karena jasad itu bila kita mati, jasad itu kuat-kuatnya menahan ruh kita ini supaya jangan keluar dari tubuh kita. Karena jasad ingin sekali menggambarkan kelezatan dunia ini. Maka akhirnya orang itu harus ditimpakan sakit kepadanya. Jadi bila pina ditiup-tiup malaikat Israel bisa garing terus, sakit-sakit terus lah, supaya jasad melepas rohnya. Sampai waktu yang ditentukan, belum juga lepas, belum juga longgar, ya nang di dalam Al-Quran tuh fi ghamaratil maut, pada waktu tenggelam mayit itu, malaikat pun mencabutnya dengan paksaan yang keras kepada mereka. Ya memang sakit tuh, karena tubuhnya tidak redo, karena tubuhnya sudah terbiasa dengan hawa nafsu dunia, tubuhnya sudah terbiasa dengan lezatnya, indahnya dunia, sehingga berkeras-kerasan antara keluar ruh dengan tubuh. Subhanallah. Nah, jadi jangan semuanya diturutkan hawa nafsu kita lah. Pengen aja bang, anak bebini lagi, cuma tahan aja, ya Allah lah, nah tahan dosa gini. Di akhirat nanti bidadari anak berapa orang, tenang aja. Mau beli mobil tahan aja, enggak apa-apa. Memang enggak ada uangnya deh pak. Nanti kalau ada uangnya, insya Allah. Jadi jangan diturutkan hawa nafsu. Yang lebih lah. Nah ini penting. Jallal khaliq ayyushabbaha bimakhluqatihi aw yuqasu ala masnu'atihi. Sungguh kebesaran keagungan al-khaliq itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga pada makhluknya. Wa yuqasu ala masnu'ati, bahkan dikias atas penciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Jadi kalau saya membuat rokok di pabrik, misalnya saya orang pabrik bikin rokok, apanya saya proses, ada pohon apa namanya, tembakau, kita keringkan, kita apalagi, kita ambil dari kebun, kita keringkan, lama kalau prosesnya tuh, apalagi Bib, habis itu Bib diapain Bib? Digulung, dikeringkan, ya lah, nanti dipakai kertas, jadilah rokok. Bah, nyali mana aja rokok, minta isep rokok ini binanya nah. Gitu. Itu proses pembuatan manual. Seperti kita membuat tembikar itu dicampur. Itu proses pemahaman manusia. Oh, pembuatan Allah pada diri manusia tidak tergambar seperti itu, tidak sama seperti itu. Saking hebatnya Allah ini, penciptaannya pun tidak bisa diserupakan. Apalagi zatnya, penciptaannya. Bayangkan pian tadi dalam Al-Quran dari turab. Dalam Al-Quran disebutkan lagi likul sayin minal ma. Ya lah, pernah baca ayatnya? Tiap sesuatu ini dari air. Dalam hadis arasnya, singgasana aras itu berdiri di atas air. Apakah bumi alam ini dari air? Ayat lain menjelaskan lagi, asal bumi ini sebenarnya satu, lalu dibelah Allah. Hah? Ya Pak, kayaknya mau munculkan sedikit-sedikit ya firman-firman Allah nih, ingin menggambarkan tentang sesuatu. Kemudian firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang mencahayai langit dan bumi. Di situ maknanya sangat luas. Ada al-hayy, hidup. Jadi yang menghidupi langit dan bumi ini hanya Allah. Kalau Allah tidak menutup penghidupan ini, mati semua kita.
Habis dah, alam semesta ini hancur kalau tidak ada nur Allah. Allah nurus samawati. Bagaimana awal penciptaan itu yang disebut nuktah yang pertama itu, nuktah itu titik yang pertama sebelum ada ruang dan ada sesuatu selain daripada Allah, itulah diadakan Allah, namanya Nur Muhammad atau Ruhun Nabi atau Ruh Muhammad. Namanya ruh itu adalah Muhammad. Makna ruh, ruh itu sampai sekarang tidak ada yang tahunya orang. Imateri, tapi setelah dipahami kayak jadi materi, tapi imateri. Imateri itu sesuatu yang tidak bisa dengan panca indrawi ini dilihat. Kita nih, tubuh kita nih ada roh. Subhanallah, asik lah itu. Nah, disitulah kita melihat, mengertilah kita betapa Allah itu maha dahsyat. Yang minggu kemarin haibah, maha dahsyat Allah itu menciptakan alam semesta ini. Hanya cukup satu nuktah aja diciptakan Allah, terciptalah semesta alam ini, malaikat, ruh dan lainnya tercipta semua. Nah, inilah kehebatan. Nah, orang hamba yang wusul, yang mengerti tentang penciptaan alam semesta ini, yang mengerti tentang dirinya dari apa dan bagaimana keadaan dirinya, makanya harus dipelajari itu. Dengan mempelajari itu lalu kita sadar nanti apa dan bagaimana kita berhadapan yaumul masar nanti. Jangan ribut, karena sudah dijelaskan di dalam agama kita segala hal tentang pengenalan diri dan pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena besar dan panjang penjelasannya perlu pengertian, makanya dijelaskan sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung disampaikan. Kalau disampaikan orang tidak mengerti. Bagaimana kedudukan baginda Rasulullah SAW disebut dengan misalnya ana Abul Qasim, aku adalah sang pembagi apa? Surga. Karena beliau adalah dari Nur Muhammad. Bahasa lainnya markazun nur yang bernama Muhammad itu pada diri baginda Rasulullah SAW. Makanya setan tidak bisa menggoda beliau. Dalam buku ya Syekh Al-Baghawi menjelaskan bagaimana beliau berdoa, dan itu diwujudkan Allah dalam kehidupan beliau. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura, apalagi wa min amami nura, ya kah, wa qalbi nura wa fauqi nura wa tahti nura wa yamini nura wa simali nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku nur, wa fi basari nura, penglihatanku nur, pendengaranku nur, di depanku nur, belakangku nur, kanan kiriku nur, atas dan bawahku nur, waj'alni nur, jadikan aku nur. Padahal sidin sudah dari nur. Makanya dalam kata Imam Baghawi, ketika matahari menerangi tubuh beliau, Rasulullah tidak ada bayangan pada diri beliau. Itulah yang disebut dengan kasya'is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah beliau kalau tertumpah ke tanah langsung hilang, kencing beliau hilang. Beliau tidak pernah menguap. Tahulah menguap. Kita sudah jam kadang menguap ya. Nyala. Awan nutupi, ya kah? Itu kasais Nabi SAW. Jara fihal bahsat baina ahli ilmi. Ja'a minan Nabi SAW ayaqta ardal jannah. Bahkan baginda Rasulullah SAW itu diberikan kepada beliau surga Allah untuk beliau mengatur dan menentukan di dalamnya. Wa imma min tariqil wahyi wahyu wal ilham awil ilham
au tafwid minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa qad asyara ila zalika sallallahu alaihi wasallam biqauli innama ana qasimun wallahul mu'ti. Sesungguhnya akulah sang pembagi itu, pembagi surga untuk kalian. Wallahul mu'ti, sungguh aku adalah orang yang diberi Allah kekuasaan itu. Masya Allah. Makanya penting kita cari ridho Rasulullah ini. Makanya kata kita, apa fungsi keyakinan tentang Nur Muhammad itu tadi itu dalam kitab apa? Mafahim. Kenapa kita penting memahami Nur Muhammad juga, tetapi dalam pemahaman yang benar ya, yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan mengarang-arang sendiri, jangan, kita ikuti pendapat-pendapat para ulama tentang Nur Muhammad. Jangan asal belajarnya gurunya tukang tambal ban dah. Dangarakan sidin. Baca Quran aja tidak bisa sidin. Didangarakan, hati-hati udah belajar kayak itu. Enggak jelas. Sanatnya tidak tahu, sanat ilmunya tidak tahu, kita kitabnya dari mana. Sidin ngomong enggak tahu juga kitabnya. Yalah. Nah, berbahaya. Nah, supaya jalan kita itu benar, usul kita tadi ialah kita mengerti betul tentang kejadian semesta alam. Jangan memfitnah Nabi. Akhirnya ada yang terfitnah Nabi. Apa terfitnah Nabi? Yang sebenar-benarnya diri itu adalah Nur Muhammad, sebenar-benarnya Nur Muhammad itu Allah Ta'ala juga aja. Nah, kacau lah. Ya kah? Apa kabar? Coba baca dalam Al-Quran. Quran surah As-Sajdah. Misalnya wa nafaqatir ruhumir, adakah guru? Dari pemulaan kawan. Wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, itu kami tiupkan. Ruh itu ditiupkan Allah daripada Tuhannya, Rabbi. Apa pian ini ditiup Allah sikong-sikong satu-satu. Lahir Eko, lahir Guru Mas Kuni, lahir Habib Talib. Kayak itu kah? Tidak kan? Nafkah itu kan ruh itu bagaimana tiupan Allah hanya sekali aja niup. Tiupan yang pertama itu namanya Nur Muhammad. Maka dengan tiupan itu wa ja'ala lakumus sam'a, jadilah dirimu itu sam'a bisa mendengar, wal absara bisa melihat, wal afidah bisa berbuat segala hal kebaikan dalam hidup ini, termasuk keburukan lebih baik. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikitlah dari kalian itu bisa bersyukur atas peristiwa itu. Nah, itu orang mengenal Allah, mengenal diri sendiri. Itulah yang dimaksud wusul. Maka kesimpulannya, wusul adalah mengerti, memahami tentang rahasia dirinya, melihat rahasia dirinya, akhirnya melihat rahasia alam semesta ini sampai terhubung dia rahasia Allah dengan dirinya, rahasia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata yang sempurna untuk menjelaskan itu, kecuali harus pengertian tahap demi tahap. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.